Prabowo mengaku kecewa dengan Megawati Soekarno Putri dikarenakan dikhianati Megawati Soekarno Putri dengan perjanjian batu tulis, di mana tahun 2014 Prabowo akan didukung oleh PDIP, namun demikian pada kenyataannya Megawati ingkar janji, dan inilah Prabowo Subianto. Kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Bapak sudah melakukan pertemuan dengan Ibu Mega? Saya sudah minta, ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Suatu perjanjian kan antara dua pihak yang kalau hubungannya baik, kalau memang tadinya mau diakhiri, ya kan bisa saja. Saya tadinya berharap saya dipanggil, saya diberitahu begitu kan. Atas kekecewaan Prabowo Subianto kepada ingkar janjinya Megawati Soekarno Putri di dalam perjanjian batu tulis, maka Jokowi pun akhirnya melunasi hutang-hutang Megawati Soekarno Putri kepada Prabowo Subianto. Dan inilah Pak Joko Widodo menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo, menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali, menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Tadi Pak Haritanu menyampaikan tipsnya apa. Kalau cerita akan panjang sekali. Silahkan Bapak Ibu yang ingin tahu tips, datang ke saya bawa gula dan teh. Itulah pidato Pak Joko Widodo yang mengatakan bahwa untuk 2024 jatahnya Pak Prabowo Subianto. Pada kenyataannya memang betul Pak Prabowo Subianto dengan didukung oleh Pak Joko Widodo memenangkan Pilpres kali ini. Dalam hal ini tentu saja membuktikan bahwa Pak Jokowi membayar lunas ingkar janji batu tulisnya Megawati Soekarno Putri. Namun kenapa Pak Jokowi kok disingkirkan? Ini sungguh terlalu kejam. Jadi kalau saya bilang sempit jalannya untuk bisa Bu Megawati memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena sebenarnya Pak Prabowo menyimpan catatan itu. Dia dalam tanda kutip adalah orang yang pernah dikhianati. Ya kan? Dia kan dijanjikan akan didukung di 2014. Nggak tahu Pak Jokowi nongol. 2019 Pak Jokowi terus. 2024 harusnya. Kenapa tidak bisa mengambil Prabowo dan Ganjar belajar dulu menjadi wakilnya gitu. Ini kalau nggak ada usaha seorang Jokowi, hutang itu akan menjadi catatan luar biasa. Hutang janji itu. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu kan membayar hutangnya Megawati. Jadi kalau sampai ini, karena saya jujur ya, saya bukan orang yang suka membenci sama orang, nggak ada mas saya. Saya tidak benci sama Megawati, saya tidak benci sama PDI, nggak ada urusan sama saya itu. Cuma saya meluruskan, kalau ada akhlak etika yang tidak baik, itu harus kita benerin. Tapi tidak sedikit orang yang tidak suka kepada Bu Megawati dan PDIP itu. Mas Budi tahu apa yang terjadi di lingkungan perumahan saya ini? Itu di belakang sini ini semuanya orang PDI. Oh. Kemarin itu menangnya Prabowo 70%, bos. Padahal PDIP mereka? PDIP itu. Supir saya itu ada, di rumah ini ada 2. Saya tanya nanti milihnya, ya milihnya ya milih Prabowo, Pak. Karena apa? Karena kesannya itu sudah tidak baik di masyarakat itu.
Jadi arogansi yang ditunjukkan orang-orang PDIP itu dibaca orang semua. Karena saya pikir, mohon maaf sekali lagi saya, Bu Mega itu tidak sekuat Prabowo dan Jokowi membangun visi misi Indonesia. Oh. Yang pasti itu kalau menurut saya Mas Budi, itu adalah tujuan jangka pendek saja. Karena begitu Hasto jadi tersangka kan ribut sini. Ada video yang diumpetin di Rusia lah, sama Koni. Videonya mana? Mana videonya? Dokumennya Tunjukin mana? saja. Nah iya, dokumennya mana? Jadi jangan gertak sambal mengada-ngada seolah-olah mau bargaining position kan gitu. Pengaruh Joko Widodo atau Jokowi diperkirakan kian memudar, termasuk orang-orang atau loyalisnya yang kini berada di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jokowi dan pengaruhnya akan dipaksakan untuk keluar dari lingkaran pemerintahan. Paling gencar yang melakukan itu adalah PDI Perjuangan. Partai Banteng Moncong Putih ini yang diam-diam menaruh dendam kesumat kepada Presiden ke-7 RI itu diprediksi tidak akan meluluhkan hati untuk rekonsiliasi. Sebaliknya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan jajaran akan berupaya menjauhkan Jokowi dari Prabowo. Pandangan tersebut disampaikan pengamat politik Citra Institut Yusak Farhan. Perang terus antara PDIP dan Jokowi. Target PDIP, Jokowi out dari Prabowo, kata Yusak kepada Suara.com, Rabu 15 Januari 2025. Menurut Yusak, pertengkaran antara Jokowi dan PDIP yang berkepanjangan bakal menguntungkan Gerindra. Partai yang diketuai Prabowo itu bakal menyambut PDIP untuk bergabung di pemerintahan. Kalau Jokowi out, Gerindra dapat barter PDIP. Itu lebih signifikan untuk stabilitas pemerintahan ke depan, kata Yusak. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa isu-isu antara PDI Perjuangan dan Jokowi akan meledak sebagai bom waktu pada awal Januari 2025. Hal ini diakuinya sudah terbaca lewat dramaturgi panjang setelah Sekjen PDIP ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam channel YouTube-nya pada Senin 30 Desember 2024. Rocky Gerung mengatakan isu ini akan selaras dengan Kongres PDI Perjuangan. Rocky Gerung juga mengatakan bahwa drama antara PDIP dan Jokowi tidak akan banyak mempengaruhi Prabowo Subianto. Pengamat politik ini menyebut masih ada jembatan antara Prabowo dan Megawati. Rocky mengatakan bahwa pada akhirnya Jokowi lah yang akan tersingkir dan drama yang ada akan sia-sia. Menurut Rocky Gerung, Prabowo Subianto saat ini tetap membutuhkan PDIP dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saya salah seorang yang paling tidak percaya pertemuan Prabowo Mega akan terjadi. Kalaupun memang benar-benar akan terjadi pertemuan tersebut, saya orang yang tidak percaya apakah kemudian Prabowo akan bernegosiasi dengan Megawati, apalagi kepentingannya untuk menyingkirkan Jokowi dan Gibran. Lagi-lagi isu tentang hubungan Prabowo, Megawati, Jokowi, Gibran. Ini adalah pembahasan yang menurut saya harus kita ikuti baik sejak awal video ini sampai dengan akhir. Mengingat kalau Anda ikuti video ini, Anda akan mendapatkan informasi yang menurut saya justru bisa menetralisir informasi yang berkelindan belakangan. Kita ketahui bersama bahwa agenda pertemuan Prabowo dan Megawati ini sedang dimunculkan. Baik dimunculkan isunya atau memang dipaksakan untuk ada pertemuan. Kenapa saya menyebutnya sebagai agenda pemaksaan? Tentu saya mengetahui jiwa kesatria dari seorang Prabowo. Beliau adalah pemimpin yang pasti ingin mengakomodir semua kalangan, termasuk orang-orang yang pernah mengkhianatinya. Kita ketahui bersama, Nasdem, Surya Paloh dan kawan-kawan yang sebelumnya mendukung Anies, ia memberikan ruang untuk kemudian bersama-sama bersama Kabinet Merah Putih. Walaupun tidak ada satupun menteri dari Nasdem. Namun demikian, Surya Paloh ketika mengajak menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, memberikan dukungan kepada Prabowo, Prabowo pun sangat welcome. Demikian juga dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan wakil presiden dicalon
dicalonkan oleh PKB dan Nasdem bersama Anies Baswedan. Justru, kendati menjadi rival, Muhaimin Iskandar diberikan kesempatan untuk ikut bersama menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Begitu juga tentunya dengan Ganjar, PDIP, serta figur-figur lainnya. Prabowo membuka ruang. Bahkan ia pernah memberikan kesempatan kepada siapapun, termasuk PDIP, untuk mari bergabung dalam rangka rekonsiliasi nasional dan agenda kepentingan publik, kepentingan masyarakat kita. Namun, memang di awal-awal sejak terpilihnya Prabowo, dilantiknya Gibran, PDIP sedikit jual mahal. Kita ketahui bersama, PDIP justru menegaskan mereka mendukung pemerintahan walaupun kemudian mereka tidak masuk di bagian unsur pemerintahan. Mereka akan mendukung program-program pemerintah Prabowo Gibran, namun mereka tidak akan bergabung secara struktural atau masuk dalam konteks jajaran kabinet. Nah, sebenarnya belakangan kita baru hirup kembali terlihat bahwa seolah-olah PDIP sedang mencari cara untuk berkomunikasi intens lagi bersama Prabowo atau kita sebut saja dalam konteks pemerintahan Kabinet Merah Putih ini. Walaupun ada beberapa kalangan, terutama di internal PDIP sendiri, tidak menyebutkan bahwa agenda tersebut berkaitan dengan rekonsiliasi atau kepentingan pemerintahan Prabowo Gibran, melainkan pertemuan biasa, yaitu pertemuan antara kedua tokoh, Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Partai Demokrasi Perjuangan. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa agenda atau misi pertemuan ini mulai muncul ketika PDIP diguncang dengan beragam isu dan juga konflik baik secara internal, termasuk juga hal-hal yang kemudian bagi mereka sebagai perbuatan tidak adil yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sang Sekjen Hasto. Nah, tentunya Megawati dipastikan akan berkomunikasi dan akan saling subsidi silang pemikiran, yaitu ada tawar-menawar yang pastinya hanya memberikan kesempatan kepada Hasto untuk kemudian tidak ditangkap. Saya yakin dan percaya itu adalah opini publik yang pasti berkelindan. Ada yang mempertanyakan, bagaimana kemudian kalau akhirnya Prabowo dan juga Megawati ini bertemu? Apakah kemudian Pak Jokowi akan tersingkirkan? Kali lagi, saya melihat seorang Prabowo tidak akan melakukan tindakan yang justru mengkhianati hubungannya bersama Jokowi. Pertanyaan pentingnya adalah, apa sih kepentingan seorang Prabowo untuk bertemu dengan Megawati? Apa sih kepentingan secara politik yang akan dimainkan oleh Prabowo sehingga kalau bertemu dengan Megawati maka kekuasaannya kemudian apakah semakin langgeng atau seperti apa? Tentu tidak ada hal yang hebat dan spektakuler kalaupun Prabowo bertemu dengan Megawati. Mengingat Prabowo tidak lagi membutuhkan PDIP, dia sudah berkuasa. Tentu yang membutuhkan hari ini adalah PDIP, dalam hal ini Megawati kepada Prabowo dan juga rezimnya. Nah, sehingga itu saya yakin dan percaya Prabowo justru akan lebih memilih menghormati Jokowi dan Gibran ketimbang kemudian memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada Megawati dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga itu saya meyakini Prabowo tentunya masih menimbang-nimbang untuk mengagendakan pertemuan bersama Megawati. Oke, belakangan ada sekjen, belakangan ada ketua harian, belakangan mungkin ada tokoh-tokoh Gerindra yang mewacanakan lebih baik ada pertemuan yang akan dilakukan oleh Megawati dan juga Prabowo. Begitu juga dihembuskan oleh elit-elit PDIP itu sendiri. Tapi ingat, Prabowo secara personal tentu dia punya hitung-hitungan secara politis. Sekali lagi, kalaupun Prabowo akan bertemu dengan Megawati, maka dia akan mempertimbangkan apa yang kemudian menjadi batasan-batasan diskusi atau mungkin hal-hal yang barangkali bisa dinegosiasikan bersama Megawati. Mengingat